Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Parohuman NST26. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai honor ataupun gaji yang diterima oleh seorang BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang ada di setiap desa-desa. Pada akhir-akhir ini BPD ataupun Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Indonesia kompak menyuarakan mengenai hak mereka, yaitu honor yang akan diterima oleh seorang BPD setiap bulan. Di mana selama ini sampai sekarang gaji ataupun honor yang diterima oleh seorang BPD sangat kecil dibandingkan oleh pegawai-pegawai yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Kita bandingkan saja dengan kepala desa ataupun perangkat-perangkat desa, sangat jauh sekali bedanya. Secara spesifik, tidak ada badan hukum ataupun undang-undang yang mengatur jelas mengenai berapa sih gaji yang diterima oleh seorang BPD. Berbeda sekali dengan perangkat desa, di mana badan hukumnya ini jelas. Begitu juga dengan kepala desa. Kepala desa pun jumlah gaji dan tunjangannya itu diatur jelas di dalam undang-undang, tapi tidak dengan BPD. Kita contohkan saja di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Di situ pun tidak ada menyebutkan mengenai besaran honor yang diterima oleh seorang BPD setiap bulan. Di Undang-Undang Desa hanya menyebutkan mengenai tunjangan dan biaya operasional. Begitu juga dengan di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Di situ juga tidak ada menyebutkan mengenai besaran honor yang diterima oleh setiap anggota BPD. Di situ juga hanya disinggung mengenai biaya operasional dan tunjangan, di mana tunjangan ini salah satunya adalah tunjangan kinerja. Mari kita lihat di Undang-Undang Desa yang mengatur mengenai besaran tunjangan ini. Di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan yang ketiga, yaitu mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan di Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyebutkan, yaitu anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pasal 56 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 menyebutkan pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat pertama huruf E. Yang kedua, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. Yang ketiga, tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat kedua merupakan tunjangan kedudukan. Yang keempat, tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat kedua merupakan tunjangan kinerja. Dari kedua undang-undang ini, tidak ada pasal yang jelas menyebutkan mengenai besaran tunjangan ataupun honor yang didapatkan oleh seorang anggota BPD. Tidak ada di sini menyebutkan honor per bulan. Itulah poin-poin penting yang ada di Undang-Undang Desa dan Permendagri nomor 110 tahun 2016. Di situ tidak ada disebutkan mengenai honor seorang BPD. Semakin kaya suatu daerah, maka kemungkinan besar gaji ataupun honor yang akan diterima oleh seorang BPD itu akan semakin besar, tergantung situasi dan kondisi di wilayah masing-masing. Jika kita bandingkan pendapatan yang diterima oleh seorang BPD dengan perangkat desa, itu sangat jauh sekali. Perangkat desa itu dalam setiap bulannya bisa mendapatkan 2 juta lebih, yaitu gaji serta tunjangan. 2 juta lebih bisa didapatkan oleh seorang perangkat desa, apalagi tentunya kepala desa akan semakin besar lagi. Dan BPD kita contohkan saja di daerah saya, khususnya di Tapanuli, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Gaji seorang BPD ini hanya 350.000 setiap bulan. Itu pun dibayar
3 bulan sekali, sama dengan kepala-kepala desa yang lain. 350.000 setiap bulan, dibandingkan dengan perangkat desa 2 juta lebih, sangat jauh sekali. Besarnya tanggung jawab seorang BPD tidak sebanding dengan gaji ataupun honor yang diterimanya setiap bulan. BPD itu bekerja siang dan malam, tidak mengenal waktu. Mereka itu melayani masyarakat 24 jam. 350.000 itu adalah gaji seorang anggota BPD. Kalau ketua BPD yaitu bertambah sedikit, yaitu 750.000 setiap bulan. Itulah gaji yang diterima oleh mereka di pedesaan-pedesaan selama 1 bulan. Sangat-sangat tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang BPD. Kita berharap kedepannya adalah suatu badan hukum ataupun undang-undang yang mengatur jelas mengenai besaran honor ataupun tunjangan badan permusyawaratan desa. Setidaknya disamakanlah dengan perangkat desa ataupun kepala desa, yaitu 2 jutaan lebih setiap bulan. Jangan hanya 350.000. Ataupun jika tidak, setidaknya samalah dengan UMR. Itulah harapan-harapan yang diinginkan oleh seluruh badan permusyawaratan desa yang ada di Indonesia ini. Kita berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan lagi ke depannya kesejahteraan dari BPD ini. Kita berharap semoga badan hukumnya bisa dibuatkan sesegera mungkin, setidaknya disamakanlah dengan perangkat desa ataupun kepala desa. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.